Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu kami agar kami boleh memahami, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Ratapan 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Ratapan terdiri dari 5 syair, isinya berupa ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel, kehancurannya serta kisah masa pembuangan yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Bapak Ibu, meskipun kitab ini pada umumnya bernuansa sedih, namun di dalamnya ditemukan berbagai ungkapan kepercayaan kepada Allah, bahwa ada harapan akan masa depan yang cerah. Syair-syair di dalam kitab ini digunakan orang Yahudi dalam ibadah pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Di dalam pasal 1 ayat 1-22, Yeremia melukiskan adanya kesunyian yang mencekam karena suasana duka. Kejayaan negeri yang dahulunya dikenal dan dihormati bangsa-bangsa, kini hanya tinggal puing-puing penderitaan, kelaparan dan kematian. Kota Yerusalem dan Bait Allah hancur, raja-raja dan para pangeran dibunuh dan ditawan, serta umat mengalami penghinaan dari para musuhnya. Bangsa-bangsa yang tadinya berteman dengan mereka sekarang acuh tak acuh, bahkan mencibir nasib mereka. Semuanya terjadi karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka memberontak terhadap Tuhan dan kebenarannya. Para pemimpin mereka menjalankan pemerintahan secara tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, dalam ratapannya Yeremia sadar atas segala keluhannya. Ia berpaling kepada Tuhan dan menyatakan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Yeremia mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan. Dia memohon agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya untuk diperbaharui. Ia juga memohon agar hukuman yang Tuhan telah lakukan kepada mereka juga menimpa bangsa Babel. Bapak Ibu, dalam ratapan Yeremia kita belajar bahwa kejayaan itu tidak kekal. Ada saatnya semuanya hancur dan yang tersisa hanyalah kepedihan yang mendalam. Hanya Tuhanlah yang kekal. Karena itu marilah kita letakkan hidup kita dalam tangan Tuhan dan bertekad tidak mengandalkan manusia, harta, kekayaan, kehormatan dan kekuasaan yang kita miliki. Marilah kita hidup senantiasa dalam persekutuan yang intim dengannya dan berani membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan hal-hal lain di dalam dunia yang fana ini, tetapi kami mau hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.